Kami mengandalkan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat kami andalkan, hanya Tuhan yang dapat kami percaya. Dan karena itu kami menaruh iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, bersyukur untuk setiap berkat-berkatmu. Dan kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa biar apa yang kami lakukan pagi hari ini tidak sia-sia, tetapi mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Biar firman hari ini menjadi berkat untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, boleh sama-sama yang siap untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Boleh kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Senang sekali bisa menyapa setiap Bapak Ibu Saudara di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Kalau tidak keberatan boleh tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Karena sekali lagi saya selalu percaya kalau kita terus memperkatakan kata-kata iman, kata-kata yang menguatkan, maka di situ iman kita akan dibangkitkan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan hal-hal yang luar biasa. Dan doa saya dimanapun saudara dan saya boleh berada, kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan saya gak sabar untuk bisa beribadah bersama dengan saudara minggu besok, karena saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan sepanjang hari yang saya berdoa bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari ajak teman-teman, ajak keluarga untuk kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan doa saya, kita semuanya pasti akan lihat banyak berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau buka Alkitab kita bersama-sama dari Lukas 10, tapi ada beberapa pengumuman sebelumnya. Jangan lupa Sabtu besok ini, yaitu di tanggal 24, kita mengadakan sebuah acara yang kita adakan 3 bulan sekali, yaitu New Beginning Bapak Ibu Saudara. Yaitu sebuah acara di mana menjadi bagian dari perjalanan rohani setiap orang-orang Kristen, di mana kita mengajarkan tentang dasar kekristenan, di mana ini kelas, ini adalah sebuah acara bagi jemaat yang baru. Ini bagi jemaat-jemaat yang mungkin belum pernah mendapatkan kelas dasar iman Kristen. Saudara boleh mengikuti acara ini gratis, dan acara ini boleh diikuti oleh siapapun. Dan saudara boleh segera mendaftarkan diri di website atau di Instagram kita atau lewat nomor WA kita, karena semuanya akan dibalas di situ. Saya percaya ini acara yang sangat memberkati, dan doa saya bisa kembali menjadi berkat buat banyak orang. Sudah sangat memberkati banyak orang yang mengikutinya, dan doa saya saudara juga bisa mengikutinya. Hanya on-site Bapak Ibu Saudara, mohon maaf tidak ada online. Tetapi saya percaya saudara semuanya pasti akan diberkati. Saudara menyempatkan diri untuk datang, saya percaya ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita mau buka Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Kita mau baca dengan suara yang keras, judulnya ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang itu kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu ingin dengar, tetapi tidak mendengarnya." Ya, percaya sama-sama kita katakan amin. Wow Bapak Ibu Saudara, ya kita baru saja belajar dan membaca tentang ucapan syukur yang dinaikkan Tuhan setelah Tuhan Yesus mendengar bahwa murid-murid sudah kembali dari tugasnya. Dimana kalau saudara ingat kemarin udah kita bahas, dari hari Senin kita udah bahas di mana murid-murid dibagi dua. Ya, di mana murid-murid ini mereka diutus kepada kota-kota untuk apa? Untuk mereka bisa memberkati mereka dengan Injil kerajaan Allah, di mana mereka memberitakan kerajaan Allah sudah dekat dan mereka harus bertobat dan mereka harus dibaptis. Nah, dan waktu murid-murid kembali, kemarin udah kita bahas di mana murid-murid ini memberitahukan kepada Tuhan Yesus hasilnya.
Dan hasilnya sangat positif sekali, di mana kita melihat bahwa wah, murid-murid melakukan begitu banyak mujizat, murid-murid mengusir banyak setan, dan murid-murid melihat otoritas kuasa Tuhan yang mereka alami di dalam pelayanan mereka. Nah, kemarin kita udah belajar Tuhan Yesus memberikan beberapa teguran dulu. Tuhan Yesus memberikan beberapa pesan-pesan dan nasihat yang penting dulu. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus bersukacita. Tuhan Yesus mengucap syukur dan Tuhan Yesus memberikan pujian hanya kepada Bapa di surga. Di mana benar-benar apa yang dialami itu benar-benar menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah ya orang-orang yang mengalami dan melihat hal-hal ini. Tuhan Yesus berkata kepada 70 murid ini bahwa kamu adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena Elia, nabi yang luar biasa pun tidak melihat apa yang mereka lihat. Ya, yang namanya Nabi Musa pun tidak melihat apa yang mereka lihat. Tetapi mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri kuasa dari Tuhan. Ya, otoritas dari Tuhan mereka bisa praktekkan dalam kehidupan mereka. Nah, sebab itu hari ini kita mau belajar bersama-sama dari ucapan bahagia Tuhan Yesus. Ya, kita akan belajar bersama-sama siapa orang yang berbahagia. Sama-sama tulis di live chat, siapa orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa lihat siapa sih yang menurut Tuhan Yesus dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Ya, apakah orang yang kaya? Apakah orang yang punya jabatan? Atau apa? Nah, kita mau belajar sama-sama. Hari ini ada 3 poin, hari ini ada 3 pelajaran, ada 3 pribadi yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dan saya percaya bahwa kita juga orang-orang yang berbahagia itu. Nah, kita belajar sama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang bahagia itu? Kita bisa baca di ayat 21. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tidak kepada orang-orang yang bijaksana yang punya posisi maksudnya. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama siapa orang yang berbahagia? Catat, yang pertama adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita katakan, kita bisa membaca Tuhan Yesus mengatakan bahwa bersyukur kepada Bapa tidak hanya memilih orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak di mata dunia. Tapi Tuhan mau pakai orang-orang yang kecil. Bapak Ibu Saudara, orang-orang kecil ini maksudnya siapa? Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang mungkin tidak punya kedudukan. Orang-orang yang tidak punya kemampuan banyak. Orang-orang yang gak punya talenta banyak. Orang-orang yang tidak punya mungkin keterampilan yang menurut orang lain itu sesuatu yang dibutuhkan. Kita bisa lihat ini sebagai sebuah arahan atau maksud Tuhan Yesus, yaitu kepada orang-orang Farisi. Di mana Tuhan Yesus berkata bersyukur kepada Bapa, tidak hanya menyatakan kepada orang-orang Farisi, tidak hanya menyatakan kepada orang-orang yang luar biasa secara posisi, tetapi Tuhan juga mau pakai orang-orang yang kecil, orang-orang yang mungkin mereka dulu mantan nelayan, mereka mungkin dulu orang yang tukang bangunan, tukang kayu mungkin seperti dirinya. Tuhan mau pakai orang-orang yang sederhana. Tuhan mau pakai orang-orang yang mungkin menurut dunia gak bisa apa-apa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena di antara 70 murid ini adalah orang-orang yang mengalami begitu banyak mungkin hinaan oleh komunitas. Mereka mungkin gak punya status sosial yang tinggi, mereka gak punya kekayaan yang banyak, tetapi mereka dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Saudara, siapa mereka? Mereka orang-orang pilihan. Karena itu yang berbahagialah adalah orang-orang pilihan Tuhan. Terutama kalau saudara sadar bahwa saudara mungkin gak punya banyak kemampuan. Mungkin saudara bukan dari background orang yang kaya, mungkin saudara bukan dari background orang-orang yang punya nama. Mungkin saudara merasa diri saudara biasa-biasa. Mungkin saudara merasa diri saudara ini orang kecil. Tapi bersyukurlah Tuhan memilih saudara. Tulis di live chat, Tuhan memilih saya. Tuhan memilih bukan berdasarkan kaya. Tuhan memilih bukan berdasarkan betapa pintar kita. Tuhan gak memilih betapa besar IQ kita. Ya, saudara, Tuhan tidak memilih kita berdasarkan kita tinggal dari kota mana. Tuhan tidak memilih kita berdasarkan follower kita berapa. Tetapi Tuhan memilih kita karena kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, betapa bersyukurnya kita. Betapa bersyukurnya saya. Seorang yang gak bisa apa-apa, seorang yang masih muda, seorang yang gak punya kemampuan. Tuhan mau pakai saya, Tuhan pilih saya. Bapak Ibu, kalau Tuhan pakai orang-orang yang pintar, pakai orang-orang yang bijaksana, Tuhan pakai orang-orang yang punya
begitu banyak kemampuan, begitu banyak keterampilan, mungkin itu biasa buat dunia. Tetapi kalau Tuhan pakai orang-orang sederhana, Tuhan pakai orang-orang kecil, maka di situ benar-benar dinyatakan kuasa Tuhan. Benar-benar dinyatakan segala kemuliaan hanya kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Tuhan memakai orang-orang Farisi, kalau Tuhan menyatakan itu kepada orang-orang Farisi, mungkin menurut orang-orang pada zaman itu semua biasa. Tapi ketika Tuhan Yesus memakai nelayan, ketika Tuhan Yesus memakai orang-orang mantan tukang Farisi, Tuhan Yesus memakai orang-orang dari berbagai macam background yang dalam tanda kutip menurut status sosial kecil, di situ dinyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan kemuliaan Tuhan mereka bisa melakukan itu. Karena kalau nggak bisa. Bapak Ibu Saudara saya kasihi, hari ini berbahagialah kita. Berbahagialah Michael Gunawan. Berbahagialah setiap Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama tulis di live chat. Berbahagialah dan tulis nama saudara. Kalau nama saudara Michael, saudara boleh tulis berbahagialah Michael. Ya, berbahagialah kita yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu sudah memilih kita, itu adalah sebuah kebahagiaan yang lebih daripada segala hal yang bisa kita terima di dalam hidup ini. Karena semestinya Tuhan tidak harus memilih kita. Semestinya Tuhan tidak mau memilih kita karena mungkin banyak kekurangan kita. Tetapi Dia melakukan itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Karena itu kalau saudara merasa sedih, kalau saudara merasa masalah saudara berat, kalau saudara merasa saudara orang yang paling malang di dunia, tolong ingat dengan poin ini. Tuhan sudah pilih saudara. Saudara bukan orang yang paling malang. Saudara bukan orang yang paling kasihan. Saudara bukan orang yang paling menderita. Justru meskipun kita mengalami banyak masalah, tantangan, gak ada yang peduli sama kita. Masih ada satu pribadi yang selalu peduli bahkan memilih kita dan mau memakai hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu, hari ini, pagi hari ini kita memulai hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah memiliki sebuah kasih yang besar terhadap setiap pribadi. Yang kecil, bahkan sampai yang di atas yang besar pun Tuhan mengasihi dan Tuhan pilih. Bukan berarti kalau saudara seorang yang pintar, kaya, lalu saudara berkata, "Loh Pak, berarti Tuhan gak mau pilih saya." Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan bukan hanya mau memakai orang-orang yang luar biasa. Tuhan tidak hanya mau memakai orang kaya. Tuhan tidak hanya mau memakai orang pintar. Tetapi orang yang paling sederhana pun Tuhan juga mau pakai untuk menyatakan kemuliaan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Wow. Jadi yang pertama, orang yang berbahagialah adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang kedua, yang berbahagialah adalah siapa? Yaitu yang berbahagia adalah orang yang menerima Roh Kudus. Sama-sama tulis di live chat, yang menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena lewat karya Roh Kudus, maka begitu banyak mujizat yang dinyatakan. Saudara, murid-murid ini disertai dengan kuasa Tuhan yang diberikan lewat Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus bukan hanya di Perjanjian Baru di loteng Yerusalem, tetapi Roh Kudus itu juga dinyatakan di Perjanjian Lama, di mana Roh Allah itu hinggap kepada seseorang, kepada Saul, dia melakukan hal yang luar biasa. Roh itu ada di dalam Daud, melakukan hal luar biasa. Bahkan ada di dalam Simson, melakukan hal yang luar biasa. Setiap kali Roh itu hinggap kepada seseorang, pasti sungguh sesuatu yang luar biasa dapat mereka kerjakan. Dan itu yang dialami sama 70 murid. Roh Kudus menyertai 70 murid ini. Kemanapun mereka pergi, iblis melarikan diri, iblis ketakutan. Kemanapun mereka pergi, orang yang sakit disembuhkan. Wah, dan mereka hanya bisa lihat itu karena mereka punya kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, hari ini kita pun juga punya Roh Kudus. Dan kita pun juga bisa lihat karya Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah kita yang punya Roh Kudus. Bahkan hari ini kita melihat apa yang murid-murid gak lihat. Yaitu apa? Yaitu keselamatan dari Tuhan. Yaitu sebuah hidup yang berkelimpahan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saudara, kita bersyukur tinggalnya di tahun 2025. Bukan di tahun awal-awal gereja mula-mula. Kenapa? Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Itu yang mereka gak lihat. Ya, hari ini kita bisa lihat adalah apa? Orang Kristen itu penuh kuasa. Orang Kristen hidupnya bahagia. Orang Kristen hidupnya damai. Orang Kristen hidupnya apa? Penuh dengan kuasa Tuhan. Melihat mujizat Tuhan. Dan itu hanya karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo berbahagialah kita yang punya Roh Kudus. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berbahagialah kita yang memiliki kuasa itu di dalam diri kita. Dan kita bisa lihatnya setiap hari. Kita bukan hanya dengar dari kata-kata orang. Kita bukan hanya melihat ya karya-karya
Roh Kudus di dalam hidup orang lain. Tapi kita pun juga bisa ngalamin dalam kehidupan kita. Oh begitu berbahagianya Bapak Ibu. Betapa berbahagianya, terutama kita bisa lihat karya Roh Kudus yang sempurna apa? Menyelamatkan saudara dan saya saat kita dimampukan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa percaya Tuhan Yesus itu gak gampang. Ya, buktinya begitu banyak orang di luar sana gak mau percaya sama Tuhan Yesus. Orang Yahudi pun gak mau percaya Tuhan Yesus. Oh tapi betapa bersyukurnya Bapak Ibu. Kita meskipun gak melihat kita bisa percaya. Itu juga karya Roh Kudus. Dan kita bisa diselamatkan. Kita bisa punya jaminan masuk surga. Punya kepastian masuk surga. Itu juga sesuatu yang harus kita syukuri. Karena kita punya Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus lah yang membuat kita bisa percaya. Kalau saudara dan saya tidak punya Roh Kudus, maka kita gak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini bersyukurlah untuk Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Setiap hari awali hari saudara dengan menyapa Roh Kudus. Setiap hari berbicara dengan Roh Kudus sahabat kita. Setiap hari bergaullah dengan Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus menyatakan kuasa yang luar biasa. Memberikan hikmat. Menunjukkan kita keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Roh Kudus yang menuntun saya. Bisa menyampaikan firman-firman Tuhan setiap minggu. Roh Kuduslah yang selalu memberikan saya hikmat-hikmat yang baru untuk saya menyampaikan firman bagi setiap jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sangat indah. Tulis di live chat, Roh Kudus sangat indah. Karena itu hari ini berbahagialah kita. Yang pertama, kita berbahagia karena kita dipilih Tuhan. Yang kedua, kita berbahagia karena kita bisa lihat karya Roh Kudus. Karena itu berbahagialah karena kita punya Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Ingin mendengar yang kamu ingin dengar, tetapi mereka tidak mendengarnya. Saudara, yang ketiga, siapa orang yang berbahagia? Yaitu mereka yang memiliki firman Tuhan. Tulis di live chat, memiliki firman Tuhan. Karena saudara harus tahu, setiap kata-kata Tuhan Yesus, setiap firman yang kita dengar selama ini dari Injil, yang selama ini minggu demi minggu kita dengar. Tahukah saudara, itu semuanya ingin didengar oleh para raja-raja zaman dulu. Mereka mencari kemana-mana, mereka mencari pewahyuan, mereka mencari sebuah kebenaran, mereka gak pernah menemukan. Tetapi berbahagianya kita setiap hari, kita di handphone kita, di rumah kita, di Alkitab kita. Itu adalah firman yang sangat luar biasa yang bisa kita pegang. Firman yang memberikan damai, firman yang memberikan kepastian, firman yang menegur, yang menunjukkan kita jalan yang benar. Firman yang mungkin saat kita melenceng diluruskan kembali. Firman yang selalu memberikan harapan bagi saudara dan saya. Kadang-kadang kita lupa betapa bersyukurnya kita punya iman, punya firman yang sangat luar biasa. Yang bisa menguatkan iman kita di saat itu sedang lemah. Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi zaman dulu, raja-raja zaman dulu mereka gak punya firman. Hari ini kita punya firman, begitu beruntungnya kita. Begitu berbahagianya kita. Hari-hari ini kita bukan hanya punya firman, kita punya Roh Kudus. Dan kita orangnya pilihan. Sebab itu, kenapa kita gak berbahagia? Kenapa kita bersedih setiap hari? Kenapa kita meratapi nasib kita setiap hari? Saudara, kalau berkata gak ada hal yang baik dalam hidupku, engkau menghina firman Tuhan. Engkau menghina Roh Kudus. Engkau menghina pemilihan Tuhan atas hidupmu. Hari ini kita mulai hari ini dengan bahagia. Kita menutup minggu ini dengan bahagia. Kita memasuki ibadah hari Minggu besok dengan bahagia. Kenapa? Karena kita lihat karya Tuhan yang sempurna. Kasih Tuhan yang besar. Penyertaannya yang selalu baru bagi saudara dan saya. Memilih kita lewat Tuhan Yesus. Memberikan kita firman-Nya. Dan memberikan kita penyertaannya lewat Roh Kudus. Sungguh luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Kami bersyukur untuk kebenaran firman ini. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau memberikan kami firman yang dapat kami andalkan. Kami bersyukur Kau sudah memilih kami. Karena itu kami menyebut diri kami berbahagia. Kami menyebut diri kami orang yang beruntung. Karena kami sudah menerima hal-hal yang luar biasa. Biar ini kami alami terus dalam kehidupan kami. Kami tidak membiarkan kekhawatiran, kesedihan, depresi menguasai hidup kami. Tapi kami mau firman Tuhan, kebahagiaan, sukacita selalu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, hadirat-Mu bagi hari ini. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sudah diberkati hari ini. Biar minggu besok saya akan ketemu dengan saudara sepanjang hari. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Doa saya kita semuanya diberkati Tuhan. God bless you. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sampai ketemu di doa pagi hari Senin jam 5 pagi. God bless you. Haleluya. Amin.